Pemirsa, rekonstruksi kasus mayat dalam karung di Bandung, Jawa Barat berlangsung ricuh. Keluarga korban emosi mengetahui pelaku membunuh istrinya sendiri dengan keji. Keluarga korban berusaha menyerang tersangka Ali Nurdin, tersangka pembunuhan wanita yang mayatnya disimpan dalam karung plastik di Jalan Cijerah, Kota Bandung. Namun upaya main hakim sendiri digagalkan petugas kepolisian. Sempat terjadi ketegangan antara warga dan polisi setelah petugas mengamankan pelaku dari amukan warga. Polisi bahkan terus mencoba menenangkan keluarga yang masih emosi dengan pendekatan kekeluargaan. Dari hasil rekonstruksi diketahui, pelaku membunuh korban secara spontan setelah keduanya terlibat cekcok. Kalau melihat di sini, melihat dari rekonstruksi tadi, perencanaan itu tidak ada. Karena terjadi ketika di kamar itu antara dialog dan perbuatan itu seketika di saat itu. Untuk saksi sendiri tadi berapa saksi, Bang? Sebelumnya awal Juni lalu, warga di kawasan Holis, Bandung digegerkan dengan penemuan mayat berbungkus karung plastik di dalam rumah indekos. Penemuan mayat terjadi setelah warga mencium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan. Setelah diselidiki, korban bernama Emma Purnama, tak lain istri tersangka. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di irigasi sawah di Kediri, Jawa Timur akhirnya tertangkap. Pelaku ternyata ayah kandung korban yang sakit hati karena sering dihina. Satreskrim Polres Kediri menangkap Suprapto, pembunuh Desi Laitul Khoiriah, 20 tahun, anak kandungnya. Jasad korban ditemukan dalam karung di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, 8 Juli lalu. Suprapto terpaksa ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat ditangkap di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Usai membunuh, pelaku kabur membawa motor korban dan juga sempat menjual ponsel serta perhiasan milik anaknya itu. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika pelaku sakit hati sering dihina korban. Saat kejadian, pelaku yang tidak tinggal satu rumah dengan korban mendatangi tempat tinggal anaknya. Korban yang sendirian dianiaya bahkan sempat diperkosa hingga kondisinya sekarat. Saat tidak berdaya, korban dimasukkan ke karung lalu dibuang ke irigasi sawah. Hasil otopsi menyatakan ditemukan luka di kepala korban dan penyebab kematian karena lemas terendam air di saluran irigasi dan terjebak di dalam karung. Yang jelas yang bersangkutan ini mempunyai rasa dendam atau sakit hati karena sering dikata-katai lah ya, berbagai macam kata yang diberikan oleh korban. Dari situ dia merasa tidak terima sehingga muncullah niatan awalnya untuk melakukan penyiksaan terhadap. Sakit hati, Pak. Kenapa? Itu sering, yang dari dulu sering ngatain saya. Itu. Ada, Pak. Sering apa itu? Tidak sering dina, stres. Sering saya kasih saran itu marah terus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, ayah sadis ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal mati atau 20 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, digemparkan dengan penemuan jasad di dalam karung. Salah satu warga mengetahui karung tersebut telah berada di lokasi sejak 3 hari sebelumnya. Posisi karung yang saat itu menutupi saluran irigasi akhirnya diangkat hingga akhirnya terlihat bagian tubuh korban dan sudah berbau. Sementara itu, pemirsa, 2 pelaku mutilasi mahasiswa di Sleman, Yogyakarta sudah ditangkap dan kini masih diperiksa intensif terkait motif. Polisi kini menyegel kamar indekos milik pelaku yang menjadi lokasi korban dibunuh dan dimutilasi. Kamar indekos pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Desa Triharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kini terpasang garis polisi. Di kamar kos inilah diduga menjadi tempat eksekusi pembunuhan sadis terhadap seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.
Salah satu tetangga kos pelaku mengaku tak ada hal atau suara mencurigakan dari dalam kamar pelaku. Ia baru tahu jika ada kasus pembunuhan setelah ada banyak polisi berdatangan. Kamar berukuran kecil itu belum lama dihuni pelaku. Dan kesehariannya, pelaku jarang berinteraksi dengan tetangga sesama kos. Ketua RT setempat juga mengaku tak tahu jika pelaku tinggal di wilayahnya karena tidak pernah melapor. Biasa aja itu kan, kayak paling dia kan orangnya memang agak lembek orangnya, agak bencong. Oh gitu. Cuma sebatas itu aja aku tahu itu. Sudah berapa lama tinggal di sini, Mas? Nanti Agustus nih masuk sini kan, berarti Agustus nanti kan 1 tahun. 1 tahun ya. Orang mana dia, Mas? Orang setahu aku dia ngomong kan orang Magelang. Orang Dia Magelang. ngakunya orang Magelang. Nggak ada, ya sekedar orang polisi ramai aja kan, nggak tahu itu nyidik apa, nggak tahu aku kan. Artinya polisi datang waktu ya, Mas ya? Iya, polisi datang jam-jam 1-an. Sebelum polisi datang pernah ada suara gaduh-gaduh gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak dengar suara apa-apa, Mas? Nggak ada apa-apa aja. Yang paling ujung itu nggak ada laporan ke Pak RT ya? Nggak laporan, nggak apa? Dia di situ tinggalnya udah berapa tahun? Kurang tahu. Kan belum lama yang baru ini. Kalau yang tengah itu udah lama. Udah lama ya? Iya. Sementara itu, 2 pelaku yang merupakan warga Magelang, Jawa Tengah dan Bogor, Jawa Barat, kini masih diperiksa intensif. Polisi masih menggali keterangan pelaku untuk mengetahui motif mereka membunuh hingga memutilasi korban. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus mutilasi tersebut, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia langsung dari Polda Jawa Tengah. Halo, selamat siang rekan Anissa, apa hasil sementara pemeriksaan polisi terhadap pelaku? Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, saat ini informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 pelaku kasus mutilasi di Sleman, Yogyakarta telah ditangkap dan memang saat ini sudah ditahan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. RD asal dari DKI Jakarta dan W asal dari Magelang. Saat ini 2 pelaku tengah diamankan dan masih terus dilakukan proses interogasi dan juga penyidikan lebih lanjut terkait kronologis motif pembunuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa, dan memang temuan awal ini dilakukan oleh pihak kepolisian pada Rabu malam minggu lalu. Potongan tubuh manusia ini ditemukan di daerah Turi, Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada total 5 lokasi lainnya begitu yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa organ tubuh lainnya pun juga ditemukan di lain tempat. Hingga kini proses penyidikan pun masih berlanjut karena bisa dikatakan kasus ini cukup rumit. Bahkan motif dari kasus mutilasi ini belum disampaikan oleh pihak kepolisian karena masih didalami. Menurut informasi yang kami dapatkan, memang kedua pelaku dan korban ini memiliki kedekatan. Dalam artian pertemanan mereka sejauh apa kedekatannya ini kami masih terus menggali dengan bertanya kepada rekan-rekan yang ada di kampus yang ada di salah satu di Yogyakarta, kemudian dari tetangga yang ada di indekos pada saat kejadian. Mereka menyatakan bahwa memang mereka bertiga ini saling mengenal satu sama lain. Dan hingga kini dari proses penyidikan pun masih terus berlangsung, termasuk dari pihak kepolisian pun menyatakan untuk dari kedua pelaku ini masih diamankan dan terus didalami. Seperti itu, Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Anissa Rizkia langsung dari Polda Yogyakarta, dan kami masih akan terus memantau apa sebenarnya motif dari para pelaku untuk membunuh korban. Selamat bertugas kembali, Nisa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan berat berencana David Ozora. Ya, kuasa hukum David Ozora akan menghadirkan paman dari David sebagai saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang Mario Dandi dan Shane Lucas hari ini terkait dengan kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Paman David Ozora, Rustam Hatala, bakal menjadi saksi hari ini. Rustam akan dihadirkan secara daring, pasalnya saat ini masih menjalani ibadah haji dan berada di Arab Saudi. Tak hanya paman David, kuasa hukum juga akan menghadirkan saksi ahli pidana menjadi saksi pada persidangan kali ini.
Pemirsa, sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, apa agenda sidang pada hari ini? Kita lihat dari suatu aspek psikologi, ketakutannya atau tidak, itu bukan urusan saya sebagai ahli politik. Ya, selamat siang Arlista, Pram dan juga pemirsa. Pada hari ini dihadirkan dua saksi dalam sidang lanjutan Mario Dandi terkait kasus penganiayaan berat dengan perencanaan terhadap David Ozora. Dan dua saksi tersebut merupakan paman David Ozora yakni Rustam Hatala, dan satu saksi lagi ini merupakan saksi ahli yakni Dr. Alfitra, merupakan saksi ahli pidana dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan dari satu saksi ahli pidana ini merupakan saksi ahli, dan saat ini persidangan telah dimulai pada pukul sekitar 10.20 tadi, dan Mario Dandi dan Shane Lucas pun turut menghadiri persidangan pada hari ini. Dan saat ini dalam persidangan sedang mendengarkan keterangan saksi ahli mengenai penjelasan dan analisis pasal-pasal yang didakwakan terhadap terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan sebagai informasi, Mario Dandi sebelumnya didakwakan dengan pasal 355 ayat 1, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP, dan dengan pasal ini Mario Dandi ini terancam pidana 12 tahun penjara. Dan untuk Shane Lucas ini didakwakan dengan pasal 355 ayat 2 KUHP, subsidiar pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Pram, Arlista dan juga pemirsa, sebagai informasi, Rustam Hatala yang merupakan paman David Ozora ini merupakan orang yang melaporkan kasus penganiayaan berat yang terjadi terhadap keponakannya setelah Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap keponakannya yakni David Ozora. Sementara itu kembali ke studio. Baik, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ismalia Meidasari, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akhirnya menolak eksepsi terdakwa Johnny G. Plate. Ini siang akan kembali sesaat lagi.